Saya merasa yakin dan percaya bahwa koalisi perubahan tinggal menunggu waktu kapan akan dibubar. Hal ini datang dari Partai Nasdem sendiri, Partai Demokrat sendiri bersama Partai PKS. Jadi kita tidak usah repot-repot. Kita tinggal menyaksikan, kita tinggal menunggu kapan koalisi perubahan akan bubar. Yang pada akhirnya Anies Baswedan pun bakalan gagal sebelum bertanding. Untuk lebih jelasnya, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Tiba-tiba sekarang menawarkan dan dengan kerendahan hati katanya. Memang kelihatan nggak keren gitu ya. Masa sekjen partai pemenang pemilu kok menawarkan dengan kerendahan hati sih? Kan nggak keren, nggak sesuai dengan profil partainya sebagai partai pemenang gitu ya. Tapi sebagai sebuah cerita atau bagian dari strategi yang belum selesai sampai hari ini benar-benar bisa mengunci cerita atau jalan dari Partai Nasdem. Karena dengan dimunculkannya Puan Maharani sebagai sebuah kartu as dari PDI Perjuangan, maka Partai Nasdem otomatis akan menjadi kartu mati. Karena coba bayangkan gitu ya, Demokrat berkoalisi dengan PDI Perjuangan, maka PKS kan nggak mungkin dengan PDI Perjuangan karena ini soal perbedaan ideologi. Itu susah untuk berkoalisi kecuali PKS berubah ideologinya misalkan gitu ya. Jadi ini nggak mungkin. Nah, PKS selama beberapa bulan terakhir ternyata juga cukup intens dengan Prabowo Subianto sehingga nantinya gitu ya, kalau memang ini terjadi koalisi, terjadi perubahan gitu ya, di koalisi perubahan gitu, maka Demokrat akan dengan PDI Perjuangan mendukung Ganjar Pranowo, sementara PKS akan mendukung Prabowo Subianto seperti tahun-tahun sebelumnya, seperti tahun 2014 dan 2019. Nah pertanyaannya, Nasdem mau kemana? Ya ini, kartu mati gitu. Karena kalau dengan PDI Perjuangan, jelas itu gak mungkin, karena bagi PDI Perjuangan, itu nggak mungkin untuk mendukung Anies Baswedan gitu ya sebagai bapak politik identitas, sebagai penganut sumur resapan. Itu nggak mungkin. Dan minimal sampai kemarin Pak Hasto Kristianto masih menyinggung soal sumur resapan gitu. Jadi wah ini nggak mungkin terjadi kalau kemudian Anies merapat ke PDI Perjuangan. Nah pilihannya satu-satu pilihannya dia satu-satunya itu cuma merapat ke Prabowo Subianto. Karena kalau Nasdem tidak mendukung salah satu kandidat capres di Pilpres 2024, maka sanksinya di pemilu tahun 2029, Nasdem akan mendapatkan hukuman untuk tidak bisa berlaga di pemilu selanjutnya gitu. Jadi ya Nasdem nggak punya pilihan, dia harus merapat ke salah satunya. Sehingga pilihan terakhirnya hanya kepada Prabowo Subianto. Pertanyaannya, mau nggak Prabowo mencapreskan Anies Baswedan? Pasti nggak mau. Pertanyaan kedua, mungkin nggak Prabowo menerima Anies sebagai cawapresnya? Juga pasti nggak mau gitu, karena bagi Prabowo dia nggak mau mendapatkan ancaman dari Anies gitu ya. Ya dia menang, kalaupun dia menang misalkan nanti dia nggak mau Anies menjadi matahari kembar gitu ya. Kalaupun kalah misalkan dia juga nggak mau memfasilitasi Anies yang sudah terlebih dulu berkhianat kepada Prabowo Subianto. Jadi dari cerita ini adalah sebuah puzzle politik yang pada akhirnya akan hampir sempurna dan membuat jalan Nasdem menjadi kartu mati. Nggak bisa dimainkan lagi gitu. Ya buat apa kami melakukan ganjelan-ganjelan, karena rakyat sendiri kan sudah menceritakan kinerjanya, sumur resapan yang tidak membawa daya manfaat, apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi yang begitu baik di Jakarta tidak dilanjutkan, rumah untuk pengembelengan anak-anak agar punya suatu semangat berkemajuan, pelebaran sungai, mencegah banjir, itu kan tidak dilakukan. Sehingga ketika sosok itu tidak memiliki banyak prestasi, ya kemudian menciptakan sepertinya ada hambatan dari luar. PDI Perjuangan tidak pernah menghambat karena kami belajar dari sejarah. Dan tentu DPW selain berpegang teguh pada prinsip-prinsip utama politik Partai Nasdem, DPW juga senantiasa menjaga kehormatan, martabat, marwah, dan nama baik Partai Nasdem. Dari mulai daftar sampai didaftarkan ke KPU 11 Mei 2023, Nasdem mendaftar serentak secara nasional. Tidak ada satupun proses yang namanya transaksi pencalegan. Tidak ada yang namanya jual beli nomor urut.
dan itu bisa di-tracking ke seluruh, bisa diinvestigasi, baik untuk RI dari 91 yang didaftarkan maupun provinsi yang didaftarkan 120, itu bisa dilakukan tracking dan investigasi terhadap seluruh caleg yang didaftarkan oleh Partai Nasdem ke KPU. Apakah kita masih tetap konsisten atau tidak dengan politik tanpa mahar kita? Karena satu kursi dinilai X rupiah, dan Nasdem dengan jelas menyatakan kita membebaskan itu. Oke, yang pertama, dengan begitu besar semangat, saya sebagai Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Indramayu, namun semangat ini semua menjadi sia-sia karena DPW menganggap apapun perjuangan kami ini tidak pernah mendapatkan satu penilaian khusus. Dari kami dijanjikan nomor urut 1. Namun sampai sekarang ini tidak menjadi kenyataan, malah bocoran yang sudah A1 yang kami terima, kami diposisikan pada nomor urut 3. Oke? Di saat kami mempertanyakan tentang menyangkut masalah nomor urut 3, di saat itu DPW lakukan rapat dan memutuskan saya boleh dipindahkan kepada posisi nomor urut 2 dengan catatan 3,5 miliar harus disiapkan kompensasinya. Kami dijanjikan nomor urut 1. Namun sampai sekarang ini tidak menjadi kenyataan, malah bocoran yang sudah A1 yang kami terima, kami diposisikan pada nomor urut 3. Oke? Nah, di saat kami mempertanyakan tentang menyangkut masalah nomor urut 3, di saat itu DPW lakukan rapat dan memutuskan saya boleh dipindahkan kepada posisi nomor urut 2 dengan catatan 3,5 miliar harus disiapkan kompensasi. Itu satu yang membuat kekecewaan karena tidak sesuai dengan marwah partai apa yang disampaikan oleh Ketua Umum bahwa Nasdem tanpa mahar. Betul tidak? Saya mendirikan partai ini dengan satu harapan, bukan hanya untuk menambah kekayaan pribadi saya, bukan untuk menambah anak-anak perusahaan yang ada pada diri saya, bukan juga untuk menjadi hanya semata-mata kepingin menjadi presiden di negeri ini, saudaraku. Mereka boleh dengan mabok kepayang berpartai untuk kekuasaan semata-mata. Partai Nasdem dengan tegas tidak pernah ada rapat, sekali lagi itu. Namun demikian Pak Ibrahim kemarin seolah-olah itu dilakukan oleh DPW dan menyampaikan bahwa adanya mahar. Untuk itu kami tadi bersama dengan beberapa pengurus DPD baru Partai Nasdem juga didampingi oleh Pak Ricky Ferdinansyah ke Polres Kabupaten Indramayu untuk memberikan pengaduan terkait rasa keberatan kami atas tuduhan yang dilakukan oleh Pak Ibrahim mengenai mahar yang dilakukan oleh DPW menurut Pak Ibrahim. Jangan membuat narasi buatan media Metro TV, karena itu Metro TV punya Pak Surya Paloh. Jadi yang sebenarnya korupsi dari Menteri Kemenhan itu ya bisa ngalir ke Anies, karena Anies Baswedan kerjasama dengan Pak Surya Paloh membangun yang namanya landasan helipad, yaitu helikopter di atas pulau reklamasi yang sudah dilarang oleh Ahok. Paham? Ya Mbak Seong ya. Jadi kalau yang namanya narasi-narasi media-media yang terutama di bagian TV One ya, media online TV One atau Metro ya, itu milik codot semua itu bro ya, Blay ya, lo harus dengar. Yang jelas besok kasus yang namanya 8,32 triliun tersebut pasti akan menyeret nama Anies Baswedan, karena dia sudah mencuri yang namanya start kampanye. Itu dana-dana yang ada di para Nasdem ini bisa jadi mengalir ke Anies untuk biayain Anies. Kenapa
Kenapa Surya Paloh mendukung yang namanya Anies untuk menyelamatkan yang namanya proyek-proyek silumannya Surya Paloh yang belum diketahui publik ini. Oke? Proyek apa saja sih proyek Surya Paloh? Ya, salah satu ada satelit itu. Ya juga ada tower. Banyak loh. 28 triliun dana dikucurkan kepada Nasdem ini ya kemarin ya, Kemenpo ini. Kalau kalian mau tahu siapa saja yang menikmatinya, semoga saja kebongkar. Yang jelas ya, kalau saya udah menggoreng mengangkat ini, Kemenpo ada nggak kerjasama dengan Surya Paloh? Nggak mungkin dong, bosnya Nasdem nggak kecipratan. Kemudian ada nggak kerjasama dengan Anies? Itu Surya Paloh. Surya Paloh ingin menyelamatkan agar tidak membayar pajak. Ya, banyak perusahaan Surya Paloh yang tidak bayar pajak, belum bayar pajak ke negara kita. Itu satu. Kedua, landasan helipad kerjasama dengan Surya Paloh. Masih ada lagi loh, ya, yang namanya proyek-proyek silumannya Anies bersama Surya Paloh ini yang belum diketahui. Nah, tolong dong kamu sekali-kali juga bahas masalah Yusuf Kala. Ya, kerjasama seperti ama Anies itu kaki tangan Yusuf Kala. Jadi harus tahu dong. Salam waras. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai pada hari ini, Kamis 15 Juni 2023. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam muatan video tadi kita sudah menyimak bersama-sama, kita sudah mendengar bersama-sama bagaimana rekam jejak dari seorang Surya Paloh, rekam jejak dari seorang Anies Baswedan. Dan yang paling pentingnya lagi bahwa dalam muatan video tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama bagaimana kegaduhan yang tengah terjadi di Partai Nasdem itu sendiri. Antara ketum bersama DPW dan DPD, mereka saling serang. Dan ini yang makin seru, makin memanas, di mana aib-aib Partai Nasdem terbongkar oleh kader-kadernya sendiri. Saudaraku sebangsa dan setanah air, bagaimana mungkin koalisi perubahan bisa lolos sementara partai yang mendeklarasikan Anies Baswedan sedang ditimpa masalah besar saat ini? Saya yakin dan percaya bahwa koalisi perubahan di mana ada Partai Nasdem, Partai Demokrat dan Partai PKS besok atau lusa pasti akan bubar gara-gara ulah dan rekam jejak dari seorang Anies Rashid Baswedan. Ada yang mengatakan bahwa Anies Baswedan adalah manusia pembawa sial di dalam koalisi perubahan itu. Anies Baswedan adalah biang kerok di mana kegaduhan terjadi antara kader Partai Nasdem itu sendiri. Inilah awal mula kenapa Surya Paloh makin hari makin kesini beliau makin pusing dan makin stres. Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya berharap banyak agar kita semua tetap kritis, kita semua tetap berpikir waras, tetap menggunakan hati nurani kita, tetap menggunakan akal sehat kita untuk menyimak semua informasi, khususnya berkaitan dengan pemilu di tahun 2024 nanti. Pemilu di tahun 2024 nanti bukan pemilu yang biasa-biasa saja, tetapi kontestan demokrasi yang sangat luar biasa, di mana pasti akan ada kegaduhan, di mana pasti ada perpecahan antara sesama koalisi. Ini yang buat seru. Anies Baswedan, saya yakin dan percaya bahwa beliau akan gigit jari jika benar Surya Paloh harus mengundurkan diri, AHY harus bergabung dengan PDI Perjuangan, dan PKS harus bergabung ke Partai Gerindra atau bersama Prabowo Subianto. Memang benar seperti dikatakan oleh netizen tadi bahwa
Nasdem akan menjadi kartu mati. Anies Baswedan pun pastinya akan gagal dengan sendirinya. Mari, tetaplah kritis, tetaplah bijaksana, tetaplah menyimak semua informasi-informasi, khususnya informasi yang berkaitan dengan pemilu di tahun 2024 nanti. Salam waras untuk kita semua. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara.